Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana reproduksi materi genetik terjadi melalui peristiwa replikasi DNA. Dan mulai video kali ini kita akan mulai belajar bagaimana peristiwa ekspresi genetik yang melibatkan dua tahapan utama yaitu transkripsi dan translasi. Namun sebelum kita mempelajari transkripsi dan translasi, mari kita lihat salah satu dogma yang paling dikenal di dunia biologi, yaitu dogma sentral biologi molekuler. Dogma sentral biologi molekuler menjelaskan bagaimana informasi genetik dari satu molekul dapat ditransferkan ke molekul lainnya. Nah, transfer informasi genetik yang pertama sudah kita pelajari melalui peristiwa replikasi DNA. Pada saat terjadi replikasi DNA, informasi genetik dari satu molekul dapat ditransferkan ke molekul DNA lainnya. Nah, peristiwa replikasi DNA ini seperti yang telah kita pelajari harus dilakukan sebelum sel melakukan pembelahan. Ketika sel akan melakukan pembelahan, informasi genetik dari satu sel tersebut harus diturunkan ke sel-sel baru. Oleh karena itu, DNA milik sel awal tadi harus digandakan menghasilkan dua molekul DNA baru. Nah, ketika penggandaan dua DNA tersebut, maka informasi genetik dari DNA awal akan ditransferkan ke dua molekul DNA tadi. Namun, selain aliran informasi genetik dari satu DNA ke DNA lain, informasi genetik juga bisa dialirkan dari satu DNA ke molekul lain, yaitu molekul RNA. Nah, peristiwa aliran informasi genetik dari DNA ke RNA ini kita kenal sebagai peristiwa transkripsi. Pada saat transkripsi terjadi, informasi genetik DNA dibaca dan kemudian sel akan mensintesis molekul baru yaitu RNA. Namun ketika kita mempelajari materi genetik pada virus, kita akan mempelajari adanya peristiwa transkripsi balik. Nah, pada peristiwa transkripsi balik tersebut, informasi genetik di RNA dapat dibaca, kemudian hasil pembacaannya dituangkan ke molekul DNA. Sehingga namanya transkripsi balik. Dan pada saat peristiwa transkripsi balik tersebut terjadilah sintesis DNA. Dan sintesis DNA itu didasarkan pada informasi genetik pada RNA. Sehingga di skema dogma sentral ini arah aliran informasi genetik dari DNA ke RNA disimbolkan dengan dua tanda panah. Panahnya saling berkebalikan. Sehingga di sini ada dua arah. Informasi genetik bisa dari DNA ke RNA melalui peristiwa transkripsi dan informasi genetik juga bisa teralirkan dari RNA ke DNA melalui peristiwa transkripsi balik atau reverse transcription. Selanjutnya, informasi genetik di RNA khususnya mRNA juga dapat dialirkan ke molekul lain yaitu polipeptida. Polipeptida itu tersusun atas rantai asam amino. Dan peristiwa transfer aliran informasi genetik dari RNA ke polipeptida ini terjadi ketika translasi dilakukan. Pada saat translasi, rantai mRNA akan diterjemahkan dan sel akan mensintesis polipeptida. Inilah skema bagaimana aliran informasi genetik dapat terjadi dari satu molekul ke molekul lainnya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana ekspresi genetik terjadi di prokariot dan eukariot. Secara umum, seperti yang saya katakan tadi, peristiwa ekspresi genetik itu melibatkan dua tahapan utama, yaitu tahapan transkripsi dan translasi. Sekarang mari kita lihat ekspresi genetik pada prokariot terlebih dahulu. Bila kita lihat pada prokariot, DNA ini akan ditranskripsikan menjadi primary transcript. Primary transcript ini adalah RNA. Dan bisa kita lihat hasil dari transkripsi ini adalah rantai RNA, di mana di rantai RNA itu ada start codon atau kodon inisiasi dan stop codon atau kodon terminasi. Nah, ketika hasil transkripsi dihasilkan, maka hasil ini akan dilanjutkan ke peristiwa translasi.
Informasi genetik di antara start codon dan stop codon akan diterjemahkan semua. Alias, basa-basa nukleotida ini akan dibaca semua sehingga menghasilkan rantai polipeptida. Seluruh basa nitrogen akan diterjemahkan menjadi polipeptida. Nah, sekarang mari kita lihat ekspresi genetik pada eukariot. Dengan skema seperti ini kita sudah bisa melihat perbedaan utama antara ekspresi genetik pada pro dan eu. Pembeda utama yang paling jelas adalah letak atau lokasi terjadinya transkripsi dan translasi. Seperti yang kita ketahui, sel eukariotik itu memiliki membran yang membungkus inti selnya. Membran tersebut kita kenal sebagai membran inti. Dan kita telah mengetahui kromosom utama di dalam sel eukariot itu berada di dalam inti sel. Nah, ini skema inti selnya. Bisa kita lihat peristiwa transkripsi pada eukariotik itu terjadi di inti sel, di dalam inti sel. Sedangkan peristiwa translasinya terjadi di sitoplasma. Sehingga dapat kita ketahui pada eukariot peristiwa transkripsi dan translasi terletak di dua lokasi yang berbeda. Berbeda dengan prokariot di mana peristiwa transkripsi dan translasi terjadi di lokasi yang sama, yaitu di sitoplasmanya. Perbedaan kedua bisa kita lihat dari hasil primary transcriptnya. Bila kita lihat di prokariot, primary transcript dari prokariot di ujung 5 dan di ujung 3 tidak diberi tambahan apapun. Namun pada eukariot di ujung 5-nya ditambahkan cap metilguanosin, akan kita pelajari di beberapa video selanjutnya. Sedangkan di ujung satunya yaitu di ujung 3 akan ditambahkan poli A. Poli itu banyak ya, artinya A itu maksudnya basa adenin. Jadinya di ujung 3 ini akan ditambahkan rantai A yang sangat panjang yang kita kenal sebagai poli A tail, ekor poli A. Jadinya di ujung 5 ditambahkan cap, sedangkan di ujung 3-nya ditambahkan ekor poli A. Itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga adalah bisa kita lihat di sini, primary transcript dan RNA-nya juga memiliki panjang yang berbeda. Bila kita lihat ternyata pada peristiwa setelah transkripsi terjadi peristiwa pembuangan beberapa segmen primary transcript. Pembuangan beberapa segmen hasil sintesis saat transkripsi. Kita lihat ya yang warnanya coklat ini dibuang. Nah, warna coklat ini merupakan intron. Sedangkan warna hijau ini merupakan ekson. Nah, kalau kita mempelajari gen di dalam eukariot, kita akan memahami daerah-daerah yang dikenal sebagai ekson dan intron. Ekson itu berasal dari nama express sequence, sequence yang diekspresikan. Sedangkan intron itu intervening sequence, sequence yang mengintervensi, sequence yang menyisip. Nah, pada eukariot, gen-gen itu pada umumnya tersusun atas ekson dan intron. Nah, intron ini akan dibuang. Ya, hasil transkripsi dari intron akan dibuang. Dan ekson-ekson akan dipertahankan. Nah, peristiwa penggabungan ekson-ekson dan pembuangan intron ini kita kenal dengan peristiwa splicing. Yang akan juga kita pelajari di beberapa video selanjutnya. Sehingga di sini bisa kita lihat ya, awalnya DNA ditranskripsikan menjadi primary transcript. Primary transcript ini kemudian ada beberapa daerah, yaitu daerah hasil transkripsi intron yang kemudian dibuang, dan setelah daerah intron dibuang akhirnya menghasilkan mRNA. Nah, primary transcript ini kita kenal juga sebagai pre-mRNA. Sedangkan setelah intron dibuang, kita kenal hasil transkripsi itu menjadi mRNA. Kemudian mRNA yang intronnya telah dibuang ditransportkan ke sitoplasma. Dan di sitoplasma ini terjadilah peristiwa translasi. Sekarang kita lihat secara detail bagaimana peristiwa transkripsi dan translasi terjadi di eukariot. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa transkripsi terjadi di inti sel dan hasil transkripsi yang akan dilanjutkan ke translasi akan ditransportkan ke sitoplasma dari sel eukariotik tersebut. Dan peristiwa translasi tersebut akan melibatkan ribosom. Dan di sini bisa kita lihat ternyata RNA itu ada bermacam-macam.
Di sini yang pertama pre-mRNA yang telah saya singgung tadi, yang kemudian akan dimodifikasi, yang intronnya akan dibuang sehingga menghasilkan mRNA. Namun selain mRNA, ternyata hasil transkripsi juga bisa menghasilkan tRNA, transfer RNA. Bila kita lihat di sini, tRNA akan dibentuk seperti ini dan akan terlibat pada peristiwa translasi. Fungsi tRNA sendiri adalah membawa asam amino di sitoplasma yang asam amino ini akan dijadikan bahan dasar ketika translasi terjadi. Selain tRNA, juga ada rRNA. Nah, rRNA ini juga akan ditransportkan ke sitoplasma dan dia akan bergabung dengan protein tertentu kemudian membentuk ribosom. Dan ribosom ini juga terlibat dalam peristiwa translasi. Nah, ribosom bersama tRNA akan mentranslasikan mRNA menjadi rantai polipeptida. Sehingga di sini bisa kita lihat ya, ketika peristiwa translasi terjadi melibatkan mRNA sebagai template untuk sintesis polipeptida, melibatkan tRNA sebagai molekul pembawa asam amino yang asam amino itu sebagai bahan dasar peristiwa translasi. Translasi pun melibatkan rRNA yang mana rRNA ini akan membentuk ribosom. Selain tRNA, rRNA, dan mRNA juga ada snRNA. snRNA ini tidak ditransport ke sitoplasma namun tetap di dalam inti sel. snRNA ini nantinya juga akan bergabung dengan protein dan membentuk splesiosome. Nah, splesiosome ini merupakan unit-unit yang akan terlibat dalam peristiwa splicing di dalam eukariotik. Juga akan kita pelajari di video lainnya. Nah, selain snRNA, ada RNA lain yang juga cukup terkenal namun tidak ditampilkan di skema ini. RNA tersebut adalah miRNA, mikroRNA yang terlibat dalam peristiwa regulasi ekspresi genetik. Nah, miRNA ini mampu menekan ekspresi genetik dari gen-gen tertentu. Pada saat kita akan mempelajari regulasi ekspresi genetik pada eukariotik, kita akan mendalami apa itu miRNA dan bagaimana cara kerjanya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya RNA itu ada bermacam-macam. Oke, demikian penjelasan saya terkait dogma sentral biologi molekuler dan bagaimana proses ekspresi genetik terjadi. Pada video selanjutnya, mari kita pelajari tahapan transkripsi pada prokariotik secara lebih mendetail. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.